Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ma'bad. Di video 4 yang A, part A nya yang bagian A telah kita sebutkan tadi ya, penjelasan ya singkat tentang bentuk kata dasar atau kata kerja yang lainnya. Kalian bisa perhatikan tadi kata nasoro yang asalnya kita belajar di pertemuan pertama, ilmu sorof, bahkan video kedua, ketiga ya, sampai keempat ini. Kedepannya kita akan lebih masuk lagi, lebih menyelami lagi tentang sorof, perubahan kata, bagaimana cara merubahnya dan bagaimana cara menerjemahkannya. Nah, jadi video 4A tadi ini kita telah bahas tadi dari kata dasar nasoro artinya menolong ya. Ya kita akan nanti di video ini kita akan buat bagaimana cara menerjemahkan ini setiap perubahan kata yang kita ubah tadi. Perhatikan dari kata nasoro ya, tadi berubah jadi yang suruh. Catatannya tadi tolong diingat baik-baik, cari huruf tambahannya. Lihat dari bentuk kata patokan di atas ini, wazannya di atas wazan atau pola kata atau bentuk katanya dia di atas. Mana huruf tambahannya? Ya, kalau kita lebih rinci lagi nih, perhatikan. Kalau ini adalah kata dasar, ada fa, ain dan lam, akan nampak nantinya mana huruf tambahannya. Ini pasti yang pertama kali adalah huruf ya, ada ya-nya, ini ada alif, ini ada alif. Kemudian ini ada mim, ada alifnya juga. Ya. Kemudian kalian bisa melihat fa'ilun, ini ada alifnya. Kemudian di isim maf'ulnya mana huruf tambahannya? Kalian bisa lingkari di buku tasrifnya mana huruf tambahannya supaya kalian mudah dalam merubah bentuk kata dasarnya. Ya, sekali lagi, kalau bukan ketelatenan nanti antunna atau kalian semua anda telaten dalam mencatat, mendapatkan faedah-faedah baru, kalian akan ketinggalan ilmu ini. Jadi huruf tambahannya kelihatan sekali kan, mim dengan waw karena ada fa'il, ain dengan lamnya. Nah, kemudian ini alif di depannya. Kemudian la huruf tambahannya dengan ta, ini huruf tambahan. Kemudian mim huruf tambahannya, mim huruf tambahan dan mim huruf tambahan. Setelah kalian mengetahui huruf tambahannya, kemudian kalian mengikuti harokatnya. Jadi ini fa'ala, fathah, 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 sukun, dhamma, ikutin saja. Ya jelas. Kalau ada huruf tambahan, tambahkan huruf tambahannya. Tergantung ya permintaannya, bentuk kata apa yang kita akan rubah nantinya. Ya. Di sini kita telah sebutkan di video A tadi, nasoro berubah jadi yang suruh. Ini jelas. Nasoro fa'ala, yang suruh yaf'ulu, yaf'ulu. Kemudian nasron berubah menjadi nasron karena ini masdarnya. Nasron berubah jadi karena bentuk katanya itu adalah fa'lan, nasron sama. Kemudian berubah menjadi masdar mim mansoron. Kok berubah jadi masdar mansoron? Kenapa? Karena ini wazannya maf'alan, ada mim tambahannya dengan alif. Maf'alan, mansoron. Kemudian berikutnya ini isim fa'il juga, nasirun. Kenapa isim fa'ilnya bentuknya kok jadi nasirun? Karena wazannya, patokan bentuk katanya adalah fa'ilun. Ikut wazan, ini bentuk pola kata, bentuk kata dari ini ada alifnya, fa'ilun, nasirun. Seperti halnya dengan isim maf'ul juga, mansurun. Kenapa kok begini bentuk isim maf'ulnya? Ya, kenapa? Jawabnya karena wazannya isim maf'ul itu bentuk katanya itu maf'ulun. Ini huruf tambahan. Ya, kemudian ikutkan saja bentuknya. Ya, yang berbeda itu yang berubah hanya huruf penyusunnya. Karena berbedanya kata dasar, kata kerja itu akan pengaruh juga tentunya hurufnya. Ya. Kemudian unsur, uf'ul, uf'ul, la tansur, la taf'ul, la taf'ul. Kemudian mansurun, maf'alun. Mansurun isim makannya adalah maf'alun juga sama. Kemudian isim alat yang bedakan ini, kalau di sini fathah ini kasroh isim alatnya. Jadi min sorun, mif'alun. Ya. Kemudian pun kita juga telah sebutkan contoh-contoh yang lain. Kalian bisa menyimak kembali videonya. Ya, misalkan kita rubah dari kataba, yaktubu nih, kataba, fa'ala. Ya. Lihat harokatnya sama sekali betul harokatnya fa'ala. Kemudian yaktubu, yaf'ulu, yaktubu, lihat huruf tambahannya. Kemudian lihatin harokatnya. Kalau ada huruf tambahan, masukkan huruf tambahannya, kemudian ikutin harokatnya. Yaf'ulu nih, yaktubu, yaf'ulu.
Kemudian katban. Kenapa kok katban? Karena ya wazannya atau bentuk katanya adalah fa'lan. Katban, fa'lan, katban sama ya. Jadi kembali ke kata dasarnya apa? Kita mau tasrif apa nih? Apa kita kata dasar apa yang kita ingin atau kata kerja apa yang kita ingin? Tasrif nantinya kita ingin rubah bentuk katanya. Seperti yang Mas Darmi, maktaban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, maktabun, miktabun. Insyaallah ta'ala kita lebih kerucutkan di video ini adalah bagaimana cara mengartikannya ya. Cara mengartikan dari nasoronya. Karena kemarin telah kita belajar, lihat video yang ke bawahnya ini, terjemah kata. Bagaimana cara menerjemahkan kata atau setiap wazan bentuk kata dalam sorof ini. Namun ini terjemahan secara umum ya. Adapun kekurangannya tentunya akan ada dari segi maknanya. Namun ini adalah terjemah bagaimana cara menerjemahkan secara umum dari bentuk-bentuk kata wazan yang ada. Namun hak ini sebenarnya tidak paten dalam menerjemahkannya. Namun kebanyakan ini cara ya pendekatan maknanya adalah ini ya, terjemah kata. Kemarin di video ketiganya kita telah belajar cara menerjemahkan fa'ala artinya berbuat. Kalau masuk ke fi'il madhi, cara menerjemahkannya adalah telah berbuat. Ya, jadi fa'ala ini artinya telah berbuat. Kemudian yaf'ulu ini artinya sedang atau akan berbuat ya. Ini yaf'ulu sedang atau akan berbuat. Fa'lan adalah perbuatan. Ya. Ini cara menerjemahkannya titik-titikan atau titik-titikan ya. Jadi perbuatan. Maf'alan artinya perbuatan. Kemudian fa'ilun, orang yang berbuat atau yang melakukan apa? Yang melakukan sebuah perbuatan. Orang yang berbuat. Kemudian isim maf'ul ya. Isim maf'ul itu diterjemahkan yang diperbuat, apa yang dilakukannya, apa yang diperbuat ya, yang diperbuat. Ini cara menerjemahkannya, yang di titik-titik kemasukan kata dasarnya, kata kerjanya atau ya. Kemudian fil amr di sini perhatikan cara menerjemahkannya juga ditambahkan kata titik-titik lah, ada kata lah di belakangnya, berbuatlah ya, karena kata dasarnya adalah fa'ala. Sekali lagi fa'ala artinya itu berbuat, maka uf'ul ya, ini berbuatlah, lakukanlah sesuka hatimu, berbuatlah. Kemudian fil nahi adalah jangan berbuat. Kemudian isim zaman waktu berbuat, isim makan adalah tempat berbuat ya, dan isim alat terakhir adalah alat berbuat. Nah, sekarang telah kita pelajari tadi ya, lihat kata nasoro. Kita akan di sini belajar menerjemahkan nasoro bentuk kata kerja yang lain, kata dasar yang lain. Nasoro kita akan terjemahkan ya, atau memaknai setiap bentuk kata ini karena sudah berubah, seperti dengan fa'ala tadi di atas berubah. Ini cara terjemahnya ya, berubah. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam contoh yang lain ya, bagaimana cara menerjemahkannya ya. Namun ini bertahap ya, bertahap betul. Kalian harus bisa memutar kembali videonya dan memperhatikan ini penjelasan tentang cara merubah ya ke kata dasar kata kerja yang lain ya. Nah, dan ini sekali lagi adalah patokannya, wazannya. Kenapa disebut pola kata bentuk kata ini? Ya, bisa diputar kembali videonya. Nah, kemudian sekarang kita mau terjemahkan kata nasoro ini. Perhatikan, ini yang kita akan terjemahkan. Bahkan di papan tulis Anda tidak tulis, Anda secara lisan saja akan menyebutkan cara menerjemahkan kata ba ini sampai ke isim alatnya. Namun perhatikan kata nasoro. Yang pertama kali adalah nasoro. Jadi kuncinya, sekali lagi cara menerjemahkan kuncinya di sini Anda sebutkan, ini ada sebuah ya tulisan-tulisan. Kalian tinggal memasukkan kata dasarnya dan permainan bahasa Indonesia, cara menerjemahkan dan enak didengar gitu dan tidak asing ya. Misalkan kata dasarnya adalah menolong ya, kata kerjanya adalah menolong, nasoro. Bagaimana cara menerjemahkannya? Jadi kunci kata menolongnya. Nah, masukkan ke sini. Telah, nah di bawahnya ada telah menolong. Jadi nasoro ini artinya telah menolong, karena kata dasarnya sekali lagi arti dari nasoro adalah menolong, telah menolong. Nah, kemudian fil mudhari'nya bagaimana? Yang suruh fil mudhari'nya bagaimana cara menerjemahkan yang suruhnya? Lihat fil mudhari' yang suruhnya, cara menerjemahkannya ini ditambahkan kata sedang atau akan. Sedang atau akan menolong. Jadi dia akan menolong, sedang atau dia lagi menolong, dia sedang menolong ya. Jadi yang suruh artinya sedang atau akan menolong. Kemudian seperti yang dengan nasron, nasoro yang suruh nasron. Bagaimana cara menerjemahkannya ini? Tambahkan karena dia masdar,
cara menerjemahkannya tambahkan pean. Jadi pertolongan, bukan penolongan ya, pertolongan ya. Itu masdar. Masdar, kemudian masdar mim juga sama cara menerjemahkannya. Sekali lagi adalah karena dia sama-sama masdar ya. Pertolongan ya. Jadi lihat pertolongan dari kata dasar menolong, telah menolong, sedang atau akan menolong, pertolongan. Ini juga pertolongan karena sama cara menerjemahkannya. Kemudian masuk ke isim fa'ilnya. Bagaimana cara menerjemahkan isim fa'il? Nasirun. Jadi kalau nasirun lihatin di atas ini. Nasirun orang yang atau gitu. Orang yang menolong atau yang menolong siapa? Yang menolong. Ya, kemudian penolong. Ya. Penolongnya. Jadi bisa titian. Penolong berarti masuk di dalam bahasa Indonesianya. Jadi ini orang yang menolong ya atau penolong. Kemudian isim maf'ul. Ya, isim maf'ulnya ada mansurun, nasirun tadi mansurun. Bagaimana cara menerjemahkan mansurun? Lihat, masukkan ke cara menerjemahkan isim maf'ulnya. Yang di atau ter. Nah, di sini langsung dikunci kata tolongnya. Yang ditolong. Bukan yang dimenolong ya. Jangan langsung dimasukkan saja yang dimenolong ya. Namun yang ditolong. Ya, jadi di sini permainan bahasa ya. Kemudian di fi'il amr unsur setelah mansurun, unsur cara menerjemahkannya tambahkan kata lah. Jadi tolonglah. Unsur akhoka kata Nabi SAW, unsur akhoka zaliman wa mazluman. Tolonglah ya saudaramu yang zalim dan orang yang dizalimi, orang yang disakiti dan tersakiti ya, tersakiti atau yang disakiti dan orang yang disakiti. Tolonglah saudaramu ya, tolonglah. Unsur diterjemahkan tolonglah dari kata dasar menolong. Kemudian la tansur. Nah, la tansur ini adalah fi'il nahi. Cara menerjemahkannya jangan ditolong. La tansur ya. Jangan ditolong. La tansur, jangan ditolong. Cara menerjemahkan dengan ini fi'il nahi sekali lagi. Dia la tansur itu ini ciri-cirinya nih. Berarti dia fi'il nahi. Cara menerjemahkannya adalah ditambahkan kata jangan. Jadi jangan ditolong. Kemudian begitu halnya dengan isim waktu ya, isim zaman mansurun ditambahkan kata waktu menolong. Ini saja kuncinya. Kalau zaman itu waktu, kalau makan itu tempat. Nah, jadi waktu menolong, ini tempat menolong, dan terakhir adalah isim alat. Tinggal tambahkan kata alat, alat menolong. Jadi ringkasnya cara menerjemahkan demikian ya. Secara umumnya menerjemahkannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga kalian bisa memahami dan bisa memutar kembali. Jadi kalau kita ulang kembali cara menerjemahkan setiap kata ya dengan bentuk kata kerja yang lain. Jadi cek dulu kata kerja yang lain. Misalkan kata dasarnya adalah nasoro, artinya menolong. Tinggal kalian rubah saja. Tambahkan huruf-huruf ini, tambahkan kata-kata bantu ini, kata bantu ini, telah, sedang, baan, orang yang gitu, yang di titiklah, jangan, waktu, tempat, dan alat. Kata-kata bantu ini yang akan memudahkan kalian dalam memaknai bentuk kata yang kalian tasrif nantinya. Mulai dari nasoro, yang suruh nasron sampai dengan min soro. Nah, sekarang secara lisan ya, ana akan memimpin anti lagi dari cara menerjemahkan kataba. Ya, kataba yang kita tulis ini, ana tidak akan tulis ini. Kataba artinya menulis, ya. Berarti kataba itu menulis. Jadi kita nulis, itu kataba ya, menulis. Kemudian fi'il madinya, bagaimana cara menerjemahkan fi'il madinya? Tinggal tambahkan kata bantunya. Kata bantunya adalah telah. Jadi telah menulis. Kemudian kita ke fi'il mudhari'nya. Yaktubu. Bagaimana cara menerjemahkannya? Pakai kata bantunya. Sedang atau akan menulis. Sedang atau akan menulis. Ya, ini kata bantunya sangat pengaruh dalam memahami cara menerjemahkannya. Kemudian katban masdar dengan masdar mim kita langsung terjemahkan bareng karena sama cara menerjemahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena kata dasarnya adalah menulis, pe atau an atau ditambahkan titik-titikan. Bisa bermakna penulisan, ya, bisa diterjemahkan penulisan masdarnya atau tulisan. Ya, penulisan atau tulisan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini cara menerjemahkan masdarnya ya, katban dengan maktaban. Nah, sekarang isim fa'il katibun.
Kata kuncinya apa? Kata kunci menerjemahkannya bagaimana ini? Orang yang atau yang gitu. Berarti kalau diterjemahkan orang yang menulis, orang yang menulis atau yang menulis ya. Atau di sini adalah titik-titik, kata kuncinya penulis. Ya, itu disebut isim fa'il. Penulis ya. Kemudian begitu halnya dengan isim selanjutnya maktubun ini. Maktubun, bagaimana cara menerjemahkannya? Ini kata bantunya. Yang ditulis, berarti kata kerjanya menulis, yang ditulis atau tertulis ya. Yang ditulis. Kemudian uktub, nah, kata bantunya, cara menerjemahkan uktub, kata bantunya adalah titik-titik lah. Jadi tulislah atau menulislah atau tulislah, lebih tepatnya tulislah. Kemudian la taktub. Ya, taktub kata bantunya adalah jangan di sini. Jangan ditulis. La taktubna, jangan ditulis. La taktubu, jangan ditulis. Ya, jangan ditulis. Ini kata bantunya la taktub karena kata dasarnya menulis. La taktub, jangan ditulis. Kemudian maktabun, ada kata dari kata menulis ya, maktabun juga. Ini waktu, dan juga waktu menulis ya, waktu menulis. Kemudian isim makan, tempat menulis. Maktabun ini tempat menulis. Kemudian miktabun ini adalah alat menulis. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pun dengan contoh-contoh yang lainnya. Apapun bentuk kata kerjanya, inilah secara umum cara menerjemahkannya atau kata-kata yang membantu untuk menerjemahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang Anda bisa sampaikan di video yang keempat. Semoga Anda bisa memahaminya. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berjumpa langsung untuk belajar bersama ya, membahas tentang ilmu sorof ini. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.